iman yang lain terkait dengan yang pertama itu, terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa tadi rukun iman yang kedua? Beriman kepada para malaikat Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Beriman kepada para malaikat Allah. Kemudian rukun iman yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah. Lihat ada Allahnya. Kemudian yang keempat, beriman kepada rasul-rasul Allah. Nah, kemudian yang keenam, rukun iman yang keenam apa? Beriman kepada takdir Allah. Lihat, takdir Allah. Jadi seluruh rukun-rukun iman yang lain itu sudah berkaitan erat dengan yang pertama. Ya, sudah berkaitan erat dengan yang pertama, kan begitu. Ada enggak orang menyebut beriman kepada hari akhirat Allah? Ada enggak? Enggak ada. Enggak ada. Ya, kalau beriman kepada para malaikat, malaikat Allah. Kepada kitab-kitab Allah. Iya kan? Beriman kepada rasul-rasul, ya rasul-rasul Allah. Beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jelas ya. Jadi berkaitan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu sudah mencakup rukun-rukun iman yang lain yang tidak disebutkan. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, tadi telah disebutkan, udah bagus itu jawabannya, yakni berkaitan dengan rukun iman yang pertama, ini untuk kehidupan kita di dunia. Ya, kita termotivasi dan berkewajiban sebenarnya untuk mengamalkan semua amal-amal lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintah kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami minta pertolongan. Atau Allah juga berfirman dalam surat Al-An'am 162 163, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Artinya, katakanlah wahai Muhammad, ya, sungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Rabb alam semesta. Tiada sekutu baginya. Dengan demikianlah aku diperintah dan aku adalah orang yang pertama kali berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Nah, ini dia ayat-ayat yang menjelaskan tentang apa? Tentang kewajiban kita mengikhlaskan semua bentuk ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Nabi juga mengatakan apa? Innamal a'malu binniyat, ay innamal a'malu salihah binniyatis salihah. Hanya saja amal-amal yang salih berkaitan erat dengan niat yang salih. Apa niat yang salih? Lillahi ta'ala. Niat yang diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini yang pertama ya. Jadi kalau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ini untuk kehidupan kita di dunia. Adapun iman kepada hari akhirat ini sebagai yaumul jaza, hari pembalasan. Dibalasnya amal-amal oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dibalas semua amal-amal oleh Allah Subhanahu wa taala di negeri akhirat. Ya, di negeri akhirat. Nah, inilah berkaitan dengan korelasi atau munasabah atau hubungan antara beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada tema kita. Tadi dikatakan dua rukun iman. Rukun iman yang pertama dan yang terakhir, beriman kepada Allah dan beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik, pertanyaan lagi. Apa hubungan antara keduanya ini? Siapa yang bisa jawab? Apa hubungan antara beriman kepada Allah dan beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala? Man yati bijawab.
Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa berikan jawaban? Apa kira-kira apa hubungan antara beriman kepada Allah dan juga beriman kepada al-qada dan qadar, atau beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala? Apa hubungannya jamaah? Ada bisa jawab? Baik. Sahabat Nabi yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala an mengatakan tentang hubungan keduanya, al-qadaru nizamut tauhidi wa tauhidu nizamul hayati. Bahwa takdir itu adalah aturan tauhid dan tauhid adalah aturan kehidupan. Artinya apa itu? Yakni artinya adalah jika seorang hamba ingin bahagia hidupnya, maka dia wajib bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh berbuat syirik kepada Rabbul Alamin. Dan jika tauhidnya ingin bagus, jika tauhidnya pun ingin berkualitas, maka dia harus beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar keimanan. Jadi inilah hubungan antara dua rukun tauhid, dua rukun iman tersebut. Iman kepada Allah dan beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ana ulangi bahwa al-qadaru nizamut tauhidi wa tauhidu nizamul hayati. Takdir itu adalah aturan tauhid dan tauhid adalah aturan kehidupan. Artinya, jika kehidupan kita di dunia ini ingin bahagia, kita wajib bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jika tauhid seorang hamba itu ingin berkualitas, hendaknya dia hendaknya dia beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar keimanan. Nah, ini berkaitan dengan hubungan antara takdir dengan tauhid, tauhid dengan takdir. Ini nggak bisa dipisahkan jamaah. Tidak bisa dipisahkan, ya. Nah, tadi kan jamaah telah mengatakan bahwa di antara rukun iman yang sangat bertalian erat, yang sangat berkaitan erat dengan kehidupan kita sehari-hari, di antaranya rukun iman yang keenam, ya kan? Beriman kepada takdir, beriman kepada takdir. Baik. Sekarang kita akan melihat lebih dalam lagi berkaitan dengan masalah ini. Ya. Apa yang kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari kalau kita bicara tentang masalah takdir, takdir Allah Subhanahu wa taala? Apa yang bisa kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari? Yakni dua hal yang saling bertolak belakang, dua hal atau dua keadaan yang berlawanan. Ya, contoh, kalau seorang misalnya si A berbahagia hari ini, maka si B bagaimana? Lawannya bersedih, kan begitu? Iya kan? Kalau si A misalnya diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin si B kebalikannya. Iya kan? Atau begitulah seterusnya dalam kehidupan kita. Itulah kehidupan. Itulah yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kehidupan manusia. Makanya kita wajib mensikapi dengan sikap yang benar. Apa kata Nabi jamaah? Apa kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ini? Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair wa laysa dzak illa lil mu'min. Yang pertama apa? In asabathu sarra syakar fakana khairun lah, wa in asabathu dharra sabar fakana khairun lah. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sungguh mengagumkan urusan orang yang beriman, dan semua urusannya baik dan tidak ada
yang demikian kecuali hanya bagi orang beriman saja, kata Nabi. Yang pertama, jika Allah berikan sarra, apa sarra? Yakni hal-hal yang menyenangkan hati, membahagiakan hati. Kemudian bersikap apa? Syukur, maka itulah yang terbaik bagi dirinya. Dan kebalikannya, kata Nabi, jika ia diberikan hal-hal yang ad-dharra, ya, hal-hal yang membahayakan, yang tidak mengenakkan, menyedihkan, begitu kan? Sabar, sikapnya bersabar, itulah yang terbaik bagi dirinya. Nah, inilah kehidupan. Ini yang namanya kehidupan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua apa yang kita dapati dalam kehidupan ini adalah bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak terlepas dari qada dan qadar atau takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai-sampai para jamaah yang hadir di majelis ilmu ini semua telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang pakai baju yang berwarna putih, berwarna merah, berwarna biru dan lain sebagainya. Ya, ada yang pakai peci ini, peci itu dan sebagainya. Semua telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum Allah mencipta langit dan bumi. Inilah berkaitan dengan keimanan terhadap al-qada wal qadar, tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pertanyaan berikutnya lagi kepada jamaah. Siapa manusia-manusia yang keimanannya kepada Allah sempurna dan keimanannya kepada takdir Allah itu sempurna? Siapa mereka? Al-anbiya wa rasul, para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Bagaimana dengan mereka? Tentu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ujian bagi para nabi, para rasul itu ujian yang paling tinggi sudah, ujian yang paling berat. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, asyaddun nasi bala'an al-anbiya fal amthal thumma al-amthal fal amthal. Seberat-berat ujian adalah yang diterima oleh para nabi, kemudian orang-orang di bawahnya dan orang-orang di bawahnya lagi. Nah, inilah keterangan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan ujian yang diterima oleh seluruh para nabi, seluruh para rasul alaihi wassalatu wassalam. Kita lihat ya, ini kita lebih dalam lagi berkaitan dengan masalah ini. Kita lihat dalam kehidupan para nabi, para rasul, dan nanti kita akan fokuskan kepada dua nabi yang mulia, Khalilullah. Dua-duanya adalah Khalilullah, kekasih mulia Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat contoh nabi yang mulia, rasul pertama, Abul Bashar Ats-Tsani, nenek moyang manusia yang kedua. Siapa dia? Nuh alaihi salam. Lihat ya, rasul yang pertama, nenek moyang manusia yang kedua. Ya, nenek moyang manusia yang kedua, bukan yang pertama, yang kedua, Nuh alaihi salam. Baik, pertanyaan, berapa usia dakwah beliau? Berapa usia dakwah beliau? 950 tahun. Ini luar biasa. Ya, beliau dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, digolongkan oleh Rabbul Alamin sebagai ulul azmi minar rusul. yakni rasul-rasul yang memiliki al-azm, tekad yang sangat kuat sekali, dan sebagai contoh bagi rasul-rasul setelahnya, sebagai contoh bagi para rasul setelahnya. Karena lihat kesabarannya luar biasa, siang dan malam berdakwah, menyampaikan tauhid kepada kaumnya, menyampaikan ya haknya Allah Subhanahu wa taala yang wajib mereka tegakkan, ya, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat syirik kepada Rabbul Alamin, siang dan malam. Namun siapa, yakni berapa yang mengikuti beliau? Berapa orang yang mengikuti beliau? Sedikit sekali. Sedikit sekali dari kaumnya yang beriman kepada Nabi Nuh alaihi salam, kepada Nabi Nuh alaihi salam, ya kan? Bahkan ya Kan'an, ya anak beliau itu kufur dan ingkar terhadap ajaran ayahandanya itu, ya Nabi Nuh alaihi salam. Ya, kesabaran yang luar biasa yang telah teruji, dan Allah Subhanahu wa taala ya yakni mengangkat derajat beliau dan dijadikan sebagai ulul azmi minar rusul alaihi salam. Ini Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian kita lihat lagi contoh yang berikutnya lagi. Misalnya Nabi Sulaiman lah ya. Nabi Sulaiman
alaihi salam. Bentuk apa bentuk ujian yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman? Apa bentuk ujiannya? Ya, kerajaan yang Masya Allah, yang tidak akan dimiliki oleh orang-orang ya sebelum dan sudahnya. Ya, dan tidak dan Nabi Sulaiman tentunya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah berikan kepadanya, apa yang Allah karuniakan kepadanya tidak lagi diberikan kepada orang-orang setelahnya, kan begitu. Ya. Nah, inilah berkaitan dengan Nabi Sulaiman. Apa yang tidak dimiliki oleh Nabi Sulaiman? Ya, dari kerajaannya itu. Ya, dari pasukannya, pasukan manusia, jin, ya, pasukan burung, ya, hewan-hewan dan seterusnya. Apa kendaraan Nabi Sulaiman? Rih, ya, angin yang dapat dia perintah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Lihat angin, ada manusia punya angin, punya kendaraan angin di zaman sekarang? Tidak ada. Tidak ada. Punya kendaraan berupa angin di zaman sekarang. Ini Nabi Sulaiman. Tapi apa sikap Nabi Sulaiman? Lihat, apa sikap Nabi Sulaiman? Siapa yang tahu apa ucapan Nabi Sulaiman yang berkaitan dengan sikapnya dan ya, yakni keimanan tentang takdir Allah Subhanahu wa taala? Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Hadza min fadli rabbi. Inilah keutamaan yang Allah berikan, yang Rabbku berikan kepada diriku guna menguji diriku. Apakah aku tergolong dari hamba yang bersyukur atau hamba yang kufur? Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Pernah lihat nggak stiker di belakang kaca mobil? Di antara orang itu pasang stiker, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Pernah lihat? Pernah lihat ya? Nah, tapi nggak perlu ya. Jangan dicontoh seperti ini, nggak perlu. Ya, pasang stiker di kaca mobil itu, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihat ya rasa syukur yang sempurna dari Nabi yang mulia, Nabi Sulaiman alaihissalam. Kita ambil contoh lagi. Siapa Nabi yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berupa penyakit? Sekian tahun, 18 tahun kurang lebih. Nabi Ayub alaihissalam. Lihat kesabaran Nabi Ayub. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ujian seperti ini tidak akan diberikan kepada kita-kita. Enggak akan, ya kan? Ini kan jelas ini berkaitan dengan kualitas iman seorang nabi, beda dengan kita, ya kan? Jadi jelaslah Nabi Ayub alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita telah melihat atau bisa melihat bagaimana sabarnya beliau ya alaihissalam dalam menghadapi cobaan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat lagi seperti Nabi yang mulia Ibnul Karim bin Ibnul Karim, ya, bin Ibnul Karim bin Ibnul Karim. Siapa dia? Nabi Yusuf alaihissalam, ya, yakni putra dari orang yang mulia, 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 yakni Yusuf bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim alaihimussalatu wassalam. Akhirnya berkaitan dengan yakni silsilah zahabiyah, ya, yakni silsilah nasab, ya, silsilah nasab yang Masya Allah, ya, silsilah nasab, ya, emas yang kita lihat dari nabi-nabi yang mulia tadi. Apa yang Allah berikan, berupa apa cobaan yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam? Apa jamaah? Yaitu bertubi-tubi Allah Subhanahu wa taala berikan cobaan, ya, ujian bertubi-tubi kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Lihat ketika masih kecil sudah dibuang oleh saudara-saudaranya, diasingkan oleh saudara-saudaranya dengan cara dilemparkan ke dalam sumur. Kemudian ya nggak berapa lama lagi diambil oleh pedagang yang melintas, ya kan, sumur tersebut, lalu dijual jadi budak. Siapa yang mau jadi budak? Ya, siapa yang rela menjadi budak? Kan begitu.
menjadi budak, ya, diambil oleh salah seorang pejabat dari kerajaan Mesir di masa itu. Kemudian ya, posisi sebagai budak tentunya, walaupun hidup di tempat yang nyaman, ya, yang mewah begitu di masanya, tapi posisi sebagai budak. Ya, belum lagi diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa istri dari pejabat kerajaan ini apa? Menginginkan Nabi Yusuf alaihissalam, ya kan? Menginginkan Nabi Yusuf, namun Allah jaga Nabi yang mulia ini. Ya, diuji oleh Allah, dipenjara lagi setelah itu. Ya, dipenjara, difitnah, dipenjara, ya, sekian lama. Ini ujian-ujian yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Namun lihat betapa sabarnya beliau, ya, menghadapi ujian-ujian tersebut, dan akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala angkat beliau menjadi, ya, orang yang mulia pada kerajaan Mesir di masa itu. Nah, ini sebagai contoh saja, ya, sebagai contoh berkaitan dengan para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sekarang kita masuk kepada dua nabi yang mulia, Khalilullah, kekasih mulia Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama berkaitan dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Siapa dia? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, Abul Anbiya, bapaknya para nabi, Khalilullah, kekasih mulia Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Ibrahim ini, di masa Nabi Ibrahim ada berapa yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Di masa Nabi Ibrahim itu ada berapa yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ada berapa yang bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ada berapa jamaah? Ada berapa? Siapa saja? Sebelum, ya, dengan istri yang kedua, dengan Hajar, tentunya ada 3, ya. Jawaban sudah benar. Ada 3. Ada 3 yang beriman, yang bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian istri beliau ketika itu siapa? Sarah, ya. Kemudian keponakan beliau. Siapa keponakan beliau? Nabi Lut. Nabi Lut alaihissalam. Ini keponakan beliau ini. Namun daerah dakwahnya berbeda. Daerah dakwahnya berbeda begitu, ya. Nabi Ibrahim alaihissalam berada di negeri Babilonia di masanya. Berada di negeri Babilonia, beliau berhadapan dengan kaum, apa namanya? Kaum Sabi'ah. Kaum Sabi'ah, di mana kaum Sabi'ah ini ada yang menyembah berhala-berhala, ada pula yang menyembah benda-benda langit, bintang, bulan, matahari. Bintang, ya, bulan, matahari. Nah, inilah kaum Sabi'ah. Belum lagi Nabi Ibrahim alaihissalam berhadapan dengan raja Babilonia, Raja Namruz. Ya, Raja Namruz yang mengaku diri sebagai apa? Sebagai Tuhan selain dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat, ya, ini betapa tantangan yang berat, dakwah yang berat bagi Nabi yang mulia ini, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, dan para jamaah telah hafal, ya, tentang sejarah kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, ini singkatnya, ketika beliau ingin dihukum oleh kaum Sabi'ah, dilemparkan ke dalam kobaran api, maka Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, dipermalukan terlebih dahulu oleh kaum Sabi'ah. Bagaimana itu? Bagaimana itu? Yakni dilucuti seluruh pakaiannya, tidak ada selembar helai benang pun pada tubuh Nabi Ibrahim, baru dilemparkan ke dalam kobaran api. Lihat, ya, ini luar biasa, ya, apa yang diterima oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, dan beliau diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah berfirman kepada api, ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau sejuk dan memberi keselamatan kepada Ibrahim. Maka api yang, ya, sejatinya itu membakar, kan begitu panas, ya, membakar, tidak membakar tubuh Nabi yang mulia ini, diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, inilah Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya kita dapati Nabi yang mulia ini Nabi yang sangat sabar sekali, Nabi yang sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 122, ya,
Allah berfirman, syakiran li an'umih ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Syakiran li an'umih, ya, syakiran li an'umih, sangat bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Allah puji Nabi yang mulia ini. Allah puji Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi kita ambil juga dua ayat sebelumnya. Dua ayat sebelumnya ini bagus nih. Kita lihat berkaitan dengan keutamaan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga sekaligus pujian Allah terhadap Nabi yang mulia ini. Apa kata Allah pada ayat yang ke-120? Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yaku minal musyrikin. Terus pada ayat yang berikutnya lagi apa? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Syakiran li'an'umih ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas salihin. Nah, jadi ayat yang mulia tadi syakiran li'an'umih ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim, ini ayat yang ke-121-nya. Ya, ke-121-nya. Nah, kita lihat para jamaah berkaitan dengan ayat-ayat yang mulia ini tentang Nabi yang mulia Khalilullah, kekasih mulia Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi, "Inna Ibrahima kana ummatan." Sungguhnya Ibrahim itu adalah ummah. Apa makna ummah? Apa makna ummah? Pemimpin. Ya, pemimpin, yakni panutan. Orang yang yakni wajib untuk dicontoh sebagai panutan. Sebagai panutan yang banyak memiliki fadail, keutamaan-keutamaan. Jadi makna ummah di sini apa? Pemimpin atau sebagai panutan. Ya, beliau sebagai ya pemimpin yang banyak memiliki keutamaan-keutamaan. Ini yang pertama. Inna Ibrahima kana ummatan, kata Allah. Ini pujian Allah yang pertama. Jadi walaupun beliau ya dikatakan seorang diri sebagai ummah, ya, dia adalah seorang pemimpin yang banyak memiliki keutamaan, ya, wajib untuk dicontoh, memiliki suri tauladan. Nah, ini yang pertama, pujian Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi yang mulia Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang kedua apa? Nah, sebelum yang kedua, nah ini kaitannya nih dengan laki-laki sebagai pemimpin. Ya, laki-laki sebagai pemimpin. Apa ayatnya? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, ar-rijal, laki-laki sebagai qawwam, ya, atas para wanita, yakni istrinya, atas keluarganya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, di sini para jamaah ada syarat yang harus terpenuhi. Ada syarat yang harus terpenuhi kalau seorang betul-betul ingin dikatakan rajul minar rijal. Ya, rajul minar rijal. Apa syaratnya? Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam tafsirnya menafsirkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, yakni syarat yang pertama kata beliau ai raisuha, pemimpin bagi istrinya. Pemimpin bagi istrinya. Jangan dibalik jamaah. Jangan dibalik. Betul, tertulis di kakak, ya, di kakak, kepala keluarga. Tapi dalam lapangan, di lapangan KF, bagaimana? Siapa memimpin? Siapa memimpin? Nah, ini terbalik. Ini tidak memenuhi syarat yang pertama. Bukan dikatakan sebagai rijal, minar rijal, ya, bukan bagian dari ar-rijal. Jadi kalau seorang ingin menjadi rajul minar rijal, yakni ay raisuha, betul-betul bisa menjadi rais, pemimpin bagi istrinya, bagi keluarganya, ay raisuha. Ini syarat yang pertama, ya. Ini syarat yang pertama yang harus terpenuhi. Syarat yang kedua, al-hakimu 'alaiha. Al-hakimu 'alaiha, yakni yang memutuskan segala sesuatu dalam urusannya. Ia memutuskan segala sesuatu dalam urusan rumah tangganya,
dalam keluarganya, memutuskan, dia hakimnya. Dia itu sebagai hakimnya begitu, yang ketok palu istilahnya. Yang ketok palu itu yang sebagai hakimnya, yang memutuskan segala sesuatu. Begitu. Ya. Ini syarat yang kedua. Apa syarat yang ketiga? Syarat yang ketiga adalah yakni yang dapat memberikan pelajaran, wa muaddibuha idza wajaj. Wa muaddibuha idza wajaj. Yang dapat memberikan pelajaran kepada istri jika ia menyimpang. Jika ia menyimpang, bisa berikan pelajaran. Yang terbaik bagi istrinya itu jika ia menyimpang. Ini syarat yang ketiga. Ini syarat yang ketiga jamaah. Lihat, ya, 3 syarat ini harus terpenuhi. Kalau antum ingin menjadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, pemimpin bagi keluarganya, bagi istrinya itu. Ay raisuha, al-hakimu 'alaiha wa muaddibuha idza wajaj. Ya. Ini 3 syarat yang harus terpenuhi. Jadi ini harus dicamkan dan perlu diperhatikan ya dengan baik. Kembali kepada Nabi Ibrahim ya. Kembali kepada Nabi Ibrahim, apa kata Allah tadi? Inna Ibrahima kana ummatan. Sungguhnya Ibrahim adalah sebagai ummah, yakni pemimpin, sebagai panutan, suri tauladan. Banyak memiliki fadail, keutamaan-keutamaan. Kemudian yang kedua apa? Qanitan lillah, kata Allah. Apa makna qanit? Yang terus menerus di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qanitan lillah. Ya, terus menerus di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Masya Allah ini. Nabi yang mulia ini. Ya, di mana beliau hidup dalam keterasingan di masanya, ya, tidak ada yang bertauhid kecuali beberapa orang saja. Ya, dan inilah yang disebut oleh para ulama sebagai ahdun jadid lit tauhid, periode baru dalam mengembangkan tauhid. Jadi zaman Nabi Ibrahim itu, zamannya Nabi Ibrahim disebut oleh para ulama ahdun jadid lit tauhid, masa baru, periode baru di dalam mengembangkan tauhid. Ya. Nah, ini Nabi yang mulia ini, Nabi Ibrahim alaihissalam. Belum lagi ketika beliau hijrah ke negeri Mesir, ya kan? Di Babilonia, ya, beliau keluar dari negerinya sendiri, dari negeri Babilonia menuju negeri Mesir. Ya, beliau berhadapan dengan Fir'aun di masanya. Ya, berhadapan dengan apa? Dengan siapa? Fir'aun di masanya, kan begitu. Dan banyaklah cobaan-cobaan yang dihadapi oleh Nabi yang mulia ini, tapi tetap beliau dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, terus menerus qanitan lillah, ya, di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, hanifa, lurus agamanya, yakni tidak menyimpang dari tauhid itu maknanya. Ya, tidak pernah menyimpang dari tauhid. Ya, hanifa, ini lurus agamanya di atas tauhid, di atas tauhid. Makanya kita minta hidayah kepada Allah itu 2 jamaah sekaligus ketika kita baca ayat ihdinas siratal mustaqim, berilah kami petunjuk atau hidayah kepada jalan yang lurus. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, yakni ada 2 sekaligus hidayah yang kita minta, hidayah taufik yang kita minta kepada Allah itu ada 2. Yang pertama, hidayah taufik dari Allah agar hati kita dapat menerima yang benar. Nah, ini yang pertama jamaah. Kemudian yang kedua, setelah kita mengetahui kebenaran, kita pun memerlukan hidayah taufik untuk meniti kebenaran itu, berjalan di atas kebenaran itu, berjalan di atas siratal mustaqim, berjalan di atas jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh, hadza siratum mustaqim. Sungguhnya Allah adalah Rabbku dan Rabb kalian, fa'buduh, beribadahlah kepadanya, bertauhidlah kepadanya. Inilah jalan yang lurus. Jadi untuk, ya, kita ini berjalan di atas tauhid, berjalan di atas agama yang benar ini, ya, kita perlu hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini
para nabi, para rasul, semuanya orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan mereka berhasil sukses dalam mengarungi kehidupan mereka dahulu, ya, meniti atau berjalan di atas jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir pada ayat yang mulia itu dikatakan walam yaku minal musyrikin. Nah, ini kan seringnya kita dapati ayat atau hadis, ya, wa ma kana minal musyrikin, terhadap berkaitan dengan Nabi Ibrahim itu wa ma kana minal musyrikin, tapi dalam ayat ini lafaznya berbeda, walam yaku minal musyrikin. Ada apa gerangan? Pertanyaan, ada apa gerangan? Mengapa Allah Rabbul Alamin berfirman dengan kalimat seperti tadi, walam yaku minal musyrikin, dan tidaklah ia tergolong dari orang-orang musyrik? Rahasianya adalah bahwa dalam lafaz seperti ini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim, ya, imma sebelum menjadi seorang nabi, seorang rasul, jauh sebelum menjadi seorang nabi, seorang rasul, tidak pernah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi setelah menjadi seorang nabi dan rasul, ya, jelas tetap berada di atas tauhidnya, tidaklah tergolong dari orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah, ya, sebelum dan sudahnya. Allah ingin menjelaskan bahwa sebelum beliau menjadi seorang nabi, seorang rasul, tetap berada di atas tauhidnya, apalagi setelah menjadi nabi dan rasul, jelas-jelas berada di atas tauhid, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan walam yaku minal musyrikin. Baik, kemudian pada ayat berikutnya lagi, pujian Allah Subhanahu wa taala, syakira li'an'umih. Nah, ini yang menjadi syahid dalam pembahasan kita pada sore hari ini. Syakira li'an'umih, ya, sangat bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi yang mulia ini. Baik, para jemaah, ada pertanyaan. Syukur itu ada berapa unsur? Di dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ada berapa unsur? Atau syukur itu memiliki berapa unsur? Ada berapa? Ada 3. Yang pertama, ya, ini unsur yang pertama hati. Ini singkatnya begitu. Baik, unsur yang kedua apa? Lisan. Yang ketiga, anggota tubuh, al-jawari. Jadi unsur yang pertama adalah al-qalb. Ini hati, yakni hati meyakini bahwa semua nikmat-nikmat datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian unsur syukur yang kedua adalah lisan, ya, minimal kita ucapkan alhamdulillah. Sekalipun kita dalam keadaan sakit, masih tetap diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa jawabannya? Ketika seorang bertanya kepada kita, kaifa haluk? Bagaimana kabar Anda? Ini dalam keadaan sakit nih. Bagaimana kabar Anda? Apa jawaban kita? Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillah, tetap kita ucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, ya, atas segala keadaan, pada seluruh keadaan. Alhamdulillahi ala kulli hal. Jadi walaupun dalam keadaan sakit, bagaimanapun sakit, masih tetap diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita berpikir dengan akal sehat. Ya, ketika seorang sakit, ya, antara ya, orang ini sakit dengan orang ini sehat, ya kan? Ya, ini mana yang lebih banyak antara keadaan sehatnya ataukah sakitnya? Mana yang lebih banyak? Ya, ini berapa tahun kita sehat misalnya, kemudian berapa lama ketika kita sakit? Bisakah kita, yakni, memikirkannya? Artinya bisakah kita, yakni, mencernanya? Artinya bahwa ketika kita dalam keadaan sehat, ini kan luar biasa, ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Puluhan tahun seorang diberi sehat oleh Allah, namun ketika sakit mungkin hanya beberapa saat saja sakit, atau berapa bulan saja sakit, atau berapa tahun sakit, ya kan? Enggak lama. Yang banyak diberi nikmat, ya, jelas diberi nikmat itu ketika ia dalam keadaan sehat, walaupun dalam keadaan sakit pun masih diberi nikmat.
oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada ayat yang mulia tadi, syakiran li'an'umih ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Ijtabahu, Allah pilih nabi yang mulia ini, ya, dan Allah berikan hidayah kepada jalan yang lurus. Ya, inilah nabi yang mulia, Nabi Ibrahim alaihissalam. Syakiran li'an'umih ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Wa atainahu fid dunya hasanah. Ini ayat yang berikutnya lagi. Wa atainahu fid dunya hasanah. Kemudian kami berikan kepada Ibrahim ini di dunia hasanah, yakni kebaikan-kebaikan yang banyak. Kebaikan-kebaikan yang banyak. Banyak sekali jamaah yang kita lihat berkaitan dengan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada Nabi yang mulia ini. Di antara contohnya di akhir, ya, di masa tuanya, justru di masa tuanya Allah karuniakan anak, ya kan? Sudah tua Nabi Ibrahim itu dapat anak. Siapa anak yang pertama lahir? Siapa anak yang pertama lahir? Ismail alaihissalam. Nabi Ismail dari istri yang bernama Hajar. Ya, Hajar. Ya, Ismail, Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian lahir pula Nabi yang kedua. Siapa? Nabi Ishak. Ya, Nabi Ishak alaihissalam. Ya, walaupun memang jarak terpisah, ya. Yang satu berada di Mekah, yang satunya lagi berada di negeri Syam. Ya, negeri Syam. Ya, inilah berkaitan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak lagi dan masih banyak lagi kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada Nabi yang mulia ini di dunia. Wa innahu fil akhirati laminas salihin, kata Allah. Dan sungguh ia, ya, di negeri akhirat tergolong dari orang-orang yang salih. Orang-orang salih. Apa definisi salih, jamaah? Apa definisi salih? Apa definisi orang salih? Yaitu alladzi yaqumu bihaqqillahi wa haqqil ibad. Orang yang dapat menegakkan hak Allah dengan baik dan hak sesama dengan baik. Nah, ini makna orang salih. Ya, kalau ada yang bertanya, siapa itu atau apa itu orang salih? Apa makna orang salih? Itu orang yang dapat menegakkan hak Allah dengan baik, itu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat syirik, dan menegakkan hak sama dengan baik, yakni berbuat ihsan kepada mereka, berbuat baik kepada mereka. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini singkatnya mengenai Nabi yang mulia, Rasul yang mulia, Abul Anbiya, ya, Khalilullah, kekasih mulia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat nabi yang berikutnya lagi, ini yang terakhir, ya. Khalilullah juga kekasih mulia Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jangan kita salah memberikan gelar, ya. Misalnya begini, ada sebagian orang berucap Nabi Ibrahim Khalilullah, adapun Nabi Muhammad Habibullah. Pertanyaan, Khalilullah dengan Habibullah secara makna sama tidak? Secara makna sama tidak? Sama. Ya, secara makna sama. Ya, Khalilullah kekasih mulia Allah, Habibullah kekasih mulia Allah. Namun secara derajat berbeda. Secara derajat berbeda. Ya, mana yang lebih tinggi antara Khalilullah dengan Habibullah? Jelas. Yang lebih tinggi adalah Khalilullah. Jangan kita katakan Nabi Ibrahim Khalilullah sedangkan Nabi Muhammad SAW Habibullah. Ini artinya, ya, ini menurunkan derajat Nabi kita Muhammad SAW. Jadi dua-duanya adalah Khalilullah, kekasih mulia Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak berbicara tentang agama Nabi kita Muhammad SAW, tidak. Nah, ini nggak perlu kita bicarakan. Yang kita bicarakan adalah bagaimana dunia beliau. Bagaimana dunia beliau. Nah, ini agar timbul rasa syukur pada diri kita. Agar timbul rasa syukur pada diri kita. Agar kita ini lebih bersyukur lagi kepada Rabbul Alamin.
la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. La in syakartum, jika kalian bersyukur, bagaimana kata Allah? La azidannakum, sungguh-sungguh akan ditambahkan nikmat tersebut. Namun kebalikannya, wala in kafartum, jika kalian kufur atas nikmat, bagaimana? Inna azabi lasyadid. Lihat peringatan Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya azabku amatlah pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ana akan berikan contoh-contoh dari kehidupan dunia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita ini lebih lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, contoh yang pertama. Contoh yang pertama para jamaah. Siapa yang tahu berapa ukuran rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Berapa ukuran rumah beliau? Berapa jamaah? Ada yang tahu? Hah? Ada yang tahu? Berapa ukuran rumah Aisyah misalnya? 4 kali 4. Ada lagi? Ya, luas tanahnya berapa? Luas tanahnya dan bangunannya yakni sama. Ya, luas tanah dan bangunannya sama itu. Tidak lebih dari 32 meter persegi. Ya, 32 meter persegi, ya, 4 kali 8, 4 kali 8, dan 4 kali 8 itu ada pekarangannya, ya ada apa namanya rumahnya gitu, artinya pekarangannya itu 3 kali 4, ya 3 kali 4, berarti sisanya berapa itu? 5 kali 4 ya, 5 kali 4. Nah, pekarangan Nabi itu ada 2 pintu. Pintu yang pertama kalau dibuka langsung Masjid Nabawi. Pintu yang kedua, nah itu mengarah keluar, arah luar lah begitu kurang lebih. Nah itulah ya, yakni rumah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang tipe apa itu Pak? 32 meter persegi, ada tipe apa itu? Ada nggak orang jual rumah 32 meter persegi? Tanah dan rumahnya sekaligus nih. Ya, 32 meter persegi. Ada rumah jamaah 32 meter persegi? Rumah dari jamaah ini? Hah? Nggak ada ya? Lebih dari itu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lihat rumah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sangat kecil kalau kita lihat ya. Yakni ya ukuran 5 kali 4, disitulah beliau istirahat ya, dan ya, menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Inilah berkaitan dengan kehidupan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang sangat-sangat sederhana sekali ya. Sayyidul Mursalin, pemimpinnya para rasul, pemimpinnya para manusia kelak di negeri akhirat. Jadi inilah kehidupan Nabi SAW, sangat sederhana sekali, dan bisa juga kita bayangkan ya bagaimana temboknya, bagaimana atap rumahnya, bagaimana lantainya dan lain sebagainya, kan begitu. Tidak seperti rumah-rumah kita, tidak seperti rumah-rumah para jamaah zaman sekarang ini. Ya, ini ya kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Umar Al-Khattab radhiyallahu taala an izin ya, ingin jumpa di rumah Nabi yang mulia, dan Nabi izinkan. Ketika Umar masuk ke rumah Nabi, alangkah kagetnya Umar Al-Khattab, alangkah kagetnya yakni Umar Al-Khattab yang Nabi itu tidur di atas tikar. Jadi kasur Nabi itu tikar ya, tikar dari apa namanya itu daun kurma, dari daun kurma itu yang dianyam ya. Kalau kita ini tikar pandan, kalau di negeri kita barangkali seperti itulah kurang lebih, tapi ini kan lebih kasar lagi nih. Kalau tidur di atasnya itu pasti nyeplak, pada tubuh Nabi itu nyeplak ya,
tikar tersebut tercetak pada tubuh Nabi SAW. Apa kata Umar? Ini Umar sedih luar biasa melihat keadaan Nabi seperti itu. Anta ya Rasulullah, engkaukah seperti ini wahai Rasul? Ya, artinya tidak terbayangkan seperti ini kehidupan Nabi, seperti ini Nabi yang mulia SAW dilihat oleh Umar Al-Khattab. Dilihat oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu taala an. Apa jawaban Nabi yang mulia? Ya Umar, mali walid dunya. Wahai Umar, apa urusanku dengan dunia? Innama mathali wa mathalud dunya qarakibin istadhalla tahta syajarah. Permisalan diriku dengan dunia itu adalah seperti seorang musafir yang beristirahat sejenak di bawah pohon yang rindang. Thumma raha wa tarakaha. Selesai istirahat, si musafir ini melanjutkan perjalanan yang jauh. Lihat, ucapan Nabi ini sangat berbekas pada hati Umar kelak ketika ia menjadi khalifah, menjadi Amirul Mukminin. Ya, inilah diri Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Imamuz Zahidin, pemimpinnya orang-orang yang zuhud, pemimpinnya orang-orang yang zuhud, Imamuz Zahidin. Ya. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ketika Umar menjadi khalifah? Suatu hari ya, ada utusan Raja Persia atau Raja Romawi ingin jumpa dengan Amirul Mukminin Khalifah ya, Umar Al-Khattab. Jadi sang utusan ini sebelum masuk negeri Madinah sudah membayangkan bahwa Umar Al-Khattab itu punya istana yang megah. Khalifah, karena kekuasaannya sudah besar sekali. Kekuasaan umat Islam sudah besar sekali di masa itu. Ya kan? Ya, ini istananya yang megah. Pakaian khalifah yang mahal. Mahkota yang mahal, ya. Kendaraan yang bagus sekali, yang mewah lah begitu. Ya, pengawal kanan kiri depan belakang dan seterusnya. Ini yang ada di kepala sang utusan. Begitu sang utusan masuk negeri Madinah, ya, dia bertanya kepada salah seorang dari kaum muslimin, "Aina amirukum? Aina amirukum?" Di mana pemimpin kalian? Di mana pemimpin kalian? Si muslim yang ditanya menjawab, ya, tuh lihat, yang sedang tidur di halaman Masjid Nabawi. Itu sedang tidur tuh. Itu saya sedang tidur di halaman Masjid Nabawi. Itu Amirul Mukminin. Itulah Amirul Mukminin. Alangkah kagetnya sang utusan, apa yang terbayangkan di kepalanya buyar semua. Buyar semua, enggak ada lagi apa yang dibayangkan di kepalanya itu. Dia lihat ya Amirul Mukminin, pakaian biasa saja, sama seperti pakaian kaum muslimin lainnya di masa itu. Tidak terlihat pakaian seperti seorang raja di masa itu yang dia bayangkan dengan rajanya sendiri, kan begitu. Tidak ada mahkotanya yang mewah, yang indah. Tidak ada pengawal kanan kiri depan belakang. Mana kendaraannya yang hebat itu? Mana pula istananya? Mana pula istananya yang megah? Enggak ada sama sekali. Nah, inilah Amirul Mukminin Umar Al-Khattab, ya. Jadi begitulah keadaan dan kehidupan ya, ini seorang yang mulia. Dan di masa Umar Al-Khattab, devisa negara itu luar biasa, banyak sekali. Bisa para jamaah bayangkan ya, satu kerajaan besar, kerajaan Persia, seluruh kekayaannya, emas, perak dan lain sebagainya itu diboyong semuanya ke negeri Madinah, dibagi-bagi kepada kaum muslimin, ya, dibagi-bagi kepada kaum muslimin. Jadi sangat sejahtera umat Islam di masa itu. Ya, sangat sejahtera, sangatlah sejahtera umat Islam di masa itu. Ya, lebih-lebih pada khalifah berikutnya lagi, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhum ajma'in. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini contoh yang pertama dari rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Contoh yang kedua. Pertanyaan, kenapa Nabi itu sering berpuasa? Apa jawabannya jamaah? Kenapa Nabi itu sering puasa? Karena tidak ada makanan sama sekali. Tidak ada makanan.
Seringnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ya ketika keluar dari Masjid Nabawi menuju dari rumah-rumah istrinya, beliau bertanya kepada istrinya yang dijumpai itu, "Ama'aki ta'am wa illa fa inni sha'im?" Adakah makanan hari ini? Kalau tidak ada, saya berpuasa saja. Lihat, inilah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ya. Seringnya berpuasa, kenapa? Enggak ada makanan. Susah, Nabi itu susah hidupnya jamaah, susah sekali hidupnya. Suatu ketika ada seorang ibu bawa 2 anak perempuannya. 2 anak ya, perempuan ini masih kecil-kecil. Kemudian ibu ini minta sedekah kepada Aisyah. Aisyah bingung mau kasih apa. Enggak ada apa-apa di rumah Aisyah. Di rumah Nabi itu enggak ada apa-apa. Aisyah lihat hanya ada 2 butir kurma. Lalu diberikan 2 butir kurma ini kepada ibu ini. Kemudian 1 butir dibelah 2, ya, diberikan masing-masing kepada anak perempuan ini. Langsung mereka makan dan mereka minta lagi karena kurang. Maka kurma yang kedua dibelah lagi oleh sang ibu, diberi lagi masing-masing setengah-setengah. Lihat ya, maka lihat dari kejadian ini Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Ittaqun nara walau bisyikki tamrah. Ittaqun nara walau bisyikki tamrah. Peliharalah diri kalian dari siksa neraka walaupun sedekah dengan setengah kurma. Bukan 1 butir, setengah. Dibelah 2, setengah kurma kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah kehidupan Nabi para jamaah. Ya, kita pernah enggak jumpa seperti ini kehidupan kita? Sering puasa jamaah? Sering puasa gara-gara nggak ada makanan? Nggak ada ya? Nggak ada ya, alhamdulillah. Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan akhir dari kehidupan Nabi sampai Nabi menggadaikan baju besinya untuk gandum. Ya, ini untuk makan. Ya, untuk makan sehari-hari. Nggak ada lagi. Nabi nggak punya apa-apa. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai seperti itu kehidupan Nabi di akhir kehidupannya, sampai menggadaikan baju besi ya untuk ya, keperluan yang sangat mendesak untuk makannya. Tapi lihat orang-orang di zaman sekarang ya, orang-orang di zaman sekarang apa? Apa yang mereka lakukan? Sebagian orang di zaman sekarang untuk gaya hidup. Ya kan? Walaupun berhutang untuk gaya hidup ya, terlihat wah hebat. Masya Allah, kan gitu. Ternyata berhutang. La haula wa la quwata illa billah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah berkaitan dengan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau sallallahu alaihi wasallam banyak memberikan contoh kepada kita semua. Bisa kita ambil pelajaran-pelajaran berharga dari kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam dan juga kehidupan para nabi, para rasul lainnya alaihi wassalatu wassalam, agar kita betul-betul bisa bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini yang bisa disampaikan pada sore hari ini. Kalau ada 1-2 pertanyaan boleh dari jamaah dari apa yang kita dengarkan pada sore hari ini. Silakan. Ada pertanyaan? Nah, boleh Pak, silakan Pak. Langsung Pak. Bagaimana? Rasulullah SAW tinggal di rumah yang 5x4, terus tentu masing-masing punya istri, masing-masing punya rumah, maaf. Masing-masing punya rumah. Pertanyaan, berapa istri Nabi ketika itu? Ada 9. Kalau totalnya 11 ya. Totalnya 11. Yakni 2 sudah meninggal ya pada kehidupan Nabi. Yang pertama tentunya Khadijah di negeri Mekah. Ya, 3 tahun sebelum Nabi hijrah ke negeri Madinah. Ini Khadijah sudah meninggal lebih dahulu di Mekah. Kemudian istri yang kedua Zainab binti Khuzaimah. Jangan keliru, ada 2 Zainab. Istri Nabi itu ada 2 Zainab itu. Zainab binti Khuzaimah yang memiliki gelar Ummul Masakin, ibunda orang-orang miskin. Baru 2 bulan hidup bersama Nabi beliau wafat radhiyallahu taala anha. Jadi
Intinya ada 9 istri ya ketika beliau masih hidup. Maka masing-masing punya rumah, masing-masing ya dikasih rumah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu Pak. Dan ukurannya mirip semua, ukurannya mirip semua, ya, ukurannya mirip semua, kira-kira begitu. Ya, wallahu taala alam. Baik, ada lagi? Bagaimana hati kita ini ikhlas menerima takdir Allah Subhanahu wa taala? Tentunya pertama kita wajib belajar agama ya. Karena keikhlasan itu tidak akan muncul kecuali dengan ilmu tauhid. Dengan ilmu tauhid dengan sebenar-benarnya. Dengan sebenar-benarnya. Ya, contoh bisa kita lihatlah dari kehidupan para nabi, para rasul, kehidupan para sahabat. Mereka itu orang-orang yang ikhlas ya dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, gini saya bawakan ucapan dari khalifah yang mulia Umar bin Abdul Aziz. Ya, salah seorang khalifah dari para khulafa dari Bani Umayyah. Apa kata beliau? Ya, beliau mengatakan, ini cerminan dari akidah beliau yang bagus sekali ini. Beliau mengatakan, apapun yang saya dapati dari balik pintu rumah saya ini, apakah kabar baik atau kabar buruk, sama saja bagi diriku. Sama saja bagi diriku. Sekali lagi, apapun kabar yang saya dapati dari balik pintu rumahku ini, apakah kabar yang menyenangkan, kabar-kabar yang membahagiakan, ataukah kebalikannya, kabar-kabar yang menyedihkan, kabar-kabar buruk, sama saja bagi diriku. Nggak ada bedanya. Ya, tidak ada bedanya. Karena jelas orang yang beriman dapat mensikapi. Iya kan? Dapat mensikapi. Kalau dia mendapatkan kabar baik, apa sikapnya? Bersyukur. Dan jika ia mendapatkan kabar buruk, apa sikapnya? Bersabar. Bersabar. Ya, jadi belajar agama, belajar akidah, tauhid, ini akan mendapatkan, akan melahirkan keikhlasan ya di dalam ya takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian kita lihat yang kedua lagi adalah mencontoh para nabi, para rasul, mencontoh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, bagaimana sikap mereka, bagaimana keikhlasan mereka, bagaimana keikhlasan mereka. Contoh ketika Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ya yakni melihat anak beliau Ibrahim ya wafat, beliau menangis, tapi tangisan ya yang wajar, berlinang air mata beliau, berderai air mata beliau. Dan Abdurrahman bin Auf yang belum mengerti ketika itu bertanya, anta ya Rasulullah, engkaukah menangis wahai Rasul? Dianggapnya ini enggak bagus gitu, tapi kan ketika itu beliau belum faham ya. Apa kata Nabi? Innaha rahmah, wahai Abdurrahman, yang berlinang ini adalah air mata kasih sayang. Wala naqulu rabbina illa ma yarda rabbuna, dan kami tidaklah berucap kepada Allah kecuali apa yang Allah ridhai. Nah begitu. Lihat ya, dengan melihat bagaimana para nabi, para rasul, para sahabat, tentu kita akan bisa mengikuti jejak mereka, mengikuti jejak mereka. Kemudian yang ketiga kiatnya lagi adalah kita ingat tentang balasan Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar jika seorang hamba sabar ya, apalagi ridha, apalagi bersyukur atas musibah yang menimpa. Jadi tingkatan yang paling bawah itu sabar jemaah, sabar. Saat ya kita mengetahui pertama kali musibah itu kita sabar. Ya, yakni menahan diri dari hal-hal yang tercela itu sabar namanya. Ya. Kemudian tingkatan yang atasnya ridha, menerima. Sudah ridha sudah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, tingkatan yang lebih tinggi lagi bersyukur karena dia tahu bahwa apa yang menimpa dirinya adalah baik bagi dirinya, justru baik bagi dirinya, akan diberikan pahala besar oleh Allah Subhanahu wa taala, ditingkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keutamaan-keutamaan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas musibah yang menimpa. Begitu. Jadi inilah berkaitan dengan ya tingkatan-tingkatan manusia ya. Tingkatan-tingkatan manusia ketika dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala ya, diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena waktu yang tidak memungkinkan,
kita persiapan untuk berbuka. Barangkali ini yang bisa disampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, bisa kita fahami, bisa kita amalkan. Semoga kita selalu mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk berada di atas tauhid, di atas sunnah Nabi yang mulia, di atas manhaj para sahabat, dan semoga kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV. Demikianlah ikhwatal Islam, ma'azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda